Di era globalisasi yang semakin terintegrasi, perjalanan lintas negara bukan lagi menjadi hak eksklusif segelintir orang. Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia, menghubungkan budaya, memperluas perspektif, sekaligus menjadi simbol mobilitas sosial. Di tengah dinamika ini, India muncul sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan wisatawan outbound tercepat. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kelas menengah yang terus berkembang, jutaan warga India kini memiliki kemampuan finansial untuk menjelajahi dunia. Bandara-bandara internasional dipenuhi oleh wisatawan India yang berangkat ke berbagai destinasi, mulai dari Asia Tenggara hingga Eropa dan Amerika. Fenomena ini pada awalnya dipandang sebagai peluang besar bagi industri pariwisata global. Negara-negara tujuan wisata melihat India sebagai pasar potensial yang sangat menjanjikan. Hotel, maskapai penerbangan, restoran, hingga pusat perbelanjaan berlomba-lomba menarik wisatawan India dengan berbagai paket dan promosi. Namun di balik optimisme tersebut, perlahan muncul kekhawatiran yang tidak bisa lagi diabaikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, muncul pula serangkaian masalah yang mulai menjadi sorotan internasional. Beberapa negara mulai mengambil langkah yang tidak biasa. Kebijakan yang sebelumnya ramah terhadap wisatawan India kini mulai berubah. Fasilitas bebas visa yang dulu diberikan dengan mudah, kini ditinjau ulang bahkan dicabut. Iran dan Bolivia misalnya, menjadi contoh nyata negara yang memutuskan untuk menghapus kebijakan visa free bagi warga India. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Secara resmi, pemerintah menyebutkan faktor keamanan, seperti penipuan dan perdagangan manusia sebagai penyebab utama. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ada dimensi lain yang lebih kompleks dan sensitif, yakni persoalan perilaku wisatawan itu sendiri. Perilaku turis memang menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan dalam industri pariwisata. Sebuah destinasi tidak hanya dinilai dari keindahan alam atau kemegahan infrastrukturnya, tetapi juga dari kenyamanan yang dirasakan oleh pengunjung lain. Dalam konteks ini, berbagai laporan dan survei mulai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait citra wisatawan India di luar negeri. Sebuah survei global yang dilakukan oleh YouGov pada tahun 2019 misalnya, menempatkan turis India sebagai salah satu kelompok dengan perilaku paling bermasalah, sejajar dengan turis dari beberapa negara besar lainnya. Keluhan yang muncul cukup beragam, namun memiliki pola yang konsisten. Wisatawan India sering dianggap terlalu berisik di ruang publik, kurang tertib dalam antrean, serta kurang menjaga kebersihan lingkungan. Di beberapa kasus, mereka juga dituduh memperlakukan staf layanan dengan kurang hormat, seolah-olah berada dalam posisi hierarki yang lebih tinggi. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele dalam konteks lokal, namun di lingkungan internasional yang menjunjung tinggi norma kesetaraan dan etika publik, perilaku tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan. Di Thailand misalnya, sejumlah restoran dan tempat hiburan mulai secara tidak resmi membatasi akses bagi wisatawan India. Keputusan ini dipicu oleh berbagai insiden yang melibatkan turis, mulai dari perkelahian hingga perilaku tidak pantas di ruang publik. Bahkan ada laporan mengenai pelecehan terhadap staf penerbangan yang semakin memperburuk citra tersebut. Di Swiss misalnya, sebuah hotel di kawasan Gstaad pernah menjadi sorotan karena memasang pengumuman khusus yang ditujukan kepada tamu asal India. Pengumuman tersebut meminta mereka untuk berbicara dengan lebih pelan dan tidak membawa makanan dari buffet keluar area makan. Kasus-kasus seperti ini kemudian diperkuat oleh konten viral di media sosial. Video-video yang menampilkan perilaku turis yang dianggap tidak pantas dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi publik. Di Pattaya, Thailand misalnya, beredar video yang menunjukkan turis India melakukan tindakan yang melanggar norma umum, seperti tidur di pantai tanpa fasilitas yang memadai, atau bahkan melakukan aktivitas yang tidak higienis di ruang terbuka. Meskipun tidak semua wisatawan melakukan hal tersebut, satu kejadian viral dapat menciptakan stereotip yang sulit dihapus. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan faktor budaya yang seringkali disalahpahami. India memiliki struktur sosial yang relatif hierarkis, di mana hubungan antara atasan dan bawahan sangat jelas. Dalam konteks domestik, hal ini mungkin dianggap wajar. Namun ketika diterapkan di negara-negara dengan budaya egaliter seperti Australia atau negara-negara Skandinavia, sikap tersebut bisa ditafsirkan sebagai kesombongan atau kurangnya rasa hormat. Selain itu, konsep paisa vasul yang populer di kalangan masyarakat India, yaitu keinginan untuk mendapatkan nilai maksimal dari setiap pengeluaran, juga dapat memicu perilaku yang dianggap kurang sopan di luar negeri. Tawar-menawar yang agresif di toko dengan harga tetap misalnya, bisa menimbulkan kesalahpahaman antara wisatawan dan penjual.
Begitu pula dengan kebiasaan bepergian dalam kelompok besar yang seringkali menimbulkan kebisingan dan gangguan bagi wisatawan lain. Dampak dari semua ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh citra negara secara keseluruhan. Reputasi menjadi aset yang sangat penting dalam dunia pariwisata. Ketika sebuah kelompok wisatawan dikenal memiliki perilaku tertentu, maka seluruh anggota kelompok tersebut berpotensi diperlakukan sama, terlepas dari apakah mereka benar-benar melakukan hal yang sama atau tidak. Inilah yang kemudian menimbulkan fenomena diskriminasi terselubung. Banyak wisatawan India yang sebenarnya berperilaku baik justru menjadi korban dari stereotip ini. Mereka menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat di bandara, kesulitan mendapatkan akses ke tempat tertentu, atau bahkan penolakan secara halus di beberapa destinasi. Hal ini tentu menimbulkan rasa tidak adil, sekaligus memperburuk hubungan antara wisatawan dan penyedia layanan. Di sisi lain, dampak ekonomi dari fenomena ini juga tidak bisa diabaikan. India memiliki potensi besar sebagai penyumbang devisa bagi negara tujuan wisata. Di Thailand misalnya, wisatawan India menyumbang sekitar 10 hingga 15% dari total kunjungan turis. Jika tren pembatasan ini terus berlanjut, maka tidak hanya India yang akan dirugikan, tetapi juga negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisata. Lebih jauh lagi, masalah ini juga berkaitan dengan isu over-tourism yang semakin menjadi perhatian global. Destinasi populer seperti Bali dan Phuket menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan akibat lonjakan jumlah wisatawan. Sampah yang menumpuk, kerusakan ekosistem, serta konsumsi sumber daya yang berlebihan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam beberapa kasus, wisatawan India sering disebut sebagai bagian dari masalah ini, meskipun tentu saja mereka bukan satu-satunya faktor penyebab. Menariknya, fenomena serupa pernah terjadi pada wisatawan dari negara lain, seperti China. Pada awal meningkatnya jumlah turis China ke luar negeri, mereka juga menghadapi kritik yang cukup keras terkait perilaku. Namun, melalui intervensi pemerintah yang sistematis, termasuk kampanye edukasi dan regulasi ketat, citra tersebut perlahan berhasil diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil, asalkan ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Dalam konteks India, upaya perbaikan tentu memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah dapat mengambil peran dengan memberikan edukasi kepada warganya mengenai etika berwisata di luar negeri. Maskapai penerbangan dan agen perjalanan juga dapat dilibatkan dalam menyampaikan panduan perilaku kepada calon wisatawan. Selain itu, penerapan sistem sanksi bagi pelanggar, seperti yang pernah diusulkan dalam bentuk Demerit Passport, dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Namun pada akhirnya, perubahan yang paling mendasar harus datang dari kesadaran individu. Setiap wisatawan membawa identitas negaranya kemanapun ia pergi. Sikap, perilaku, dan cara berinteraksi dengan orang lain akan membentuk persepsi yang melekat tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada bangsanya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, reputasi dapat menyebar dengan cepat, baik melalui pengalaman langsung maupun melalui media digital. Pariwisata seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan, bukan memperlebar jurang stereotip. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara hak untuk bepergian dan tanggung jawab untuk menghormati budaya serta norma setempat. Negara tujuan wisata juga perlu bersikap adil dan tidak terjebak dalam generalisasi yang merugikan. Sementara itu, wisatawan harus menyadari bahwa kebebasan yang mereka nikmati di luar negeri datang dengan konsekuensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Jika tren negatif ini tidak segera diatasi, maka potensi besar yang dimiliki India dalam sektor pariwisata global dapat terhambat. Klaim sebagai kekuatan besar dalam industri ini akan sulit dipertahankan jika tidak diiringi dengan reputasi yang positif. Sebaliknya, jika perubahan berhasil dilakukan, maka India tidak hanya akan dikenal sebagai negara dengan jumlah wisatawan yang besar, tetapi juga sebagai contoh bagaimana transformasi perilaku dapat meningkatkan citra global. Pada akhirnya, paspor memang membuka pintu ke berbagai negara.
Tetapi sikap dan etika adalah kunci yang menentukan apakah seseorang benar-benar diterima. Dunia mungkin tidak sempurna, dan bias mungkin akan selalu ada. Namun setiap individu memiliki peran dalam membentuk persepsi tersebut. Wisata bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan juga representasi dari nilai dan identitas yang dibawa. Dan disitulah masa depan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh angka, tetapi oleh perilaku manusia itu sendiri.